Baik, sharing Selasa malam ini tanggal 12 Juli 2022. Ini adalah seri ke-54 sharing Selasa, di mana Bapak Ibu bisa mendaftar melalui Bitly sharing Selasa. Kali ini mengambil topik dari salah satu unit kompetensi di SKKNI 149 tahun 2020, yaitu menyusun struktur organisasi. Ringan-ringan saja, tidak terlalu berat. Saya harapkan juga Bapak Ibu berkenan sharing kalau ada pengalaman bagaimana nanti ketika memulai mendesain ataupun juga menerapkan perubahan dari struktur organisasi sehingga kita bisa sama-sama belajar. Izin memperkenalkan tentang kegiatan sharing Selasa. Ini merupakan kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 kemarin, didukung oleh banyak narasumber, dan saya mengundang Bapak Ibu sekecil, sesederhana, saya yakin pengalaman Bapak Ibu, teman-teman di sini itu akan banyak membantu teman-teman HR yang lain, terutama yang mungkin masih baru mulai ke HR atau berencana pindah ke HR, sehingga kita bisa sama-sama saling memberi support. Karena HR diminta memberi support pada karyawan dan perusahaan, bagaimana kita bisa mensupport profesi kita. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu berkenan untuk saling support dan berbagi insight dari pengalaman-pengalaman yang ada. Sharing Selasa disupport oleh PT Kreasi Lintas Indonesia Kompeten atau KLIK dengan visi menjadi pemimpin pengembangan sumber daya manusia kompeten di Indonesia. Beberapa layanan KLIK terkait dengan pelatihan, sertifikasi, event organizer, konsultasi bisnis, perjalanan, pertemuan, kemudian perdagangan, dan juga pendidikan. PT KLIK saat ini dijalankan dari Bandung, Jalan Daerah Sarupi, dan Bapak Ibu bisa mengunjungi website KLIK melalui www.bersamaklik.com. Ini merupakan satu wahana untuk kita mengembangkan kompetensi. Di sini ada beberapa narasumber sebelumnya, ada Pak Suwada, ada Bu Ambar, terima kasih sudah berkenan join. Kita akan mulai tentang organization structure design. Ini merupakan salah satu unit kompetensi yang ada di SKKNI 149 tahun 2020. Memang kita tidak akan membahas semuanya secara detail, tapi bagaimana kita merefresh kembali bagaimana menyusun struktur organisasi. Perkenalkan, saya Wayan Dewantara, saat ini sebagai praktisi, konsultan, dan juga coach untuk organization dan human resources. Sertifikasi pada beberapa kompetensi termasuk pelatihan, HR manager, dan juga asesor kompetensi. Jadi kalau kita mau diskusi terkait dengan pengembangan kompetensi, dengan senang hati saya berusaha membantu, termasuk juga jika Bapak Ibu berkenan menggunakan kanvas kompetensi, di mana kita bisa belajar dan mendalami tentang kompetensi kita dengan menggunakan kanvas kompetensi. Ini merupakan produk yang sudah dipatenkan dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi kita dan kebutuhan pengembangan kompetensi kita juga. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di WA 0811 424 538.
Baik. Pertanyaan tentang organisasi itu bisa kita lihat bahwa organisasi tidak pernah statis. Sepanjang waktu selalu berubah, baik karena pergantian orang-orang di dalamnya, tapi juga pergantian atau perubahan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Survei McKinsey menunjukkan bahwa 82% organisasi itu pernah atau sudah melakukan desain ulang organisasi. Dan 70% diantaranya itu melakukan perubahan dalam 2 tahun terakhir. Jadi cukup banyak dan cukup intens organisasi-organisasi ketika melakukan perubahan dan mendesain ulang struktur organisasinya. Nah, ini tentu menjadi salah satu servis dari HR untuk organisasi dan perusahaan. Awal dari struktur organisasi, kalau saya baca-baca, telusuri, ini hierarki ini salah satunya muncul dari perusahaan kereta api di Amerika. Jadi hubungan interkoneksi, kemudian mana yang di bagian atas, mana yang menjadi pusat, nah, kemudian menyebar. Nah, ini berasal dari struktur organisasi yang ada di industri kereta api di Amerika. Tapi kemudian berkembang, kita mengenal bahkan struktur organisasi yang ada sekarang, macam-macam. Nah, nanti coba kita telaah dan bagaimana itu digunakan, dimanfaatkan di organisasi kita. Kalau kita mengacu pada SKKNI 149 di unit kompetensi ini, hal yang pertama selalu saya tekankan adalah memahami aspek kritis dari unit kompetensi ini. Apa aspek kritis dari unit kompetensi ini? Unit kompetensi 8, yaitu yang pertama kita harus cermat. Cermat mengidentifikasi situasi mengapa muncul kebutuhan untuk membuat struktur organisasi. Struktur organisasi ini diharapkan bisa mendukung visi misi organisasi, bisa menjalankan strategi organisasi, dan juga tentu strategi dari MSDM. Karena di dalam struktur organisasi tidak hanya kotak dan garis, tetapi juga ada manusianya, ada pelakunya. Kita perlu cermat mengidentifikasi mengapa kita membutuhkan struktur organisasi. Situasi apa yang membuat kita harus melakukan perubahan dan penyusunan struktur organisasi. Kemudian yang kedua, aspek kritis di dalam unit kompetensi ini adalah ketepatan. Ada banyak referensi bentuk model dari struktur organisasi, mana yang tepat, yang lebih memenuhi kebutuhan organisasi. Karena kalau kita sekedar mengambil, sekedar mengadopsi dari yang sudah ada, bagaimana itu akan benar-benar memenuhi kebutuhan dari organisasi dan perusahaan kita. Itu perlu kriteria, perlu model, perlu kita sesuaikan dengan bisnis proses, span of control, kemudian kebutuhan sumber daya manusianya juga. Jadi tidak asal meniru, tidak asal mengcopy, tapi juga perlu kita sesuaikan sehingga tepat dengan kebutuhan organisasi yang ada. Nah, ini dua aspek kritis yang
perlu menjadi pedoman kita ketika kita membuat atau akan membuat struktur organisasi yang baru, perubahan yang ada di struktur organisasi yang ada sekarang, sehingga sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Langkah-langkahnya bagaimana? Kalau kita mengikuti SKKNI, di sana ada elemen, kompetensi, dan kriteria unjuk kerja. Secara umum kita ditunjukkan apa langkah-langkah dasar yang bisa kita ikuti ketika kita menjalankan unit kompetensi ini. Ada dua elemen kompetensi, yaitu membuat bagan dan kemudian menerapkannya. Apa yang harus dilakukan ketika membuat bagan struktur organisasi? Kita perlu menganalisa alternatif-alternatif seperti apa yang tersedia, yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai sebagai referensi, kemudian kita coba manfaatkan untuk perubahan di organisasi kita. Lalu kita buat dengan penyesuaian-penyesuaian pada bisnis proses, siapa melakukan apa, bisa juga dengan melalui SIPOK, suppliernya siapa, inputnya apa, proses yang dilakukan apa, output dan customer-nya bagaimana, sehingga kita bisa identifikasi peran-peran dan posisi-posisi apa yang harus ada di dalam struktur organisasi. Nah, kemudian kalau kita sudah membuat, kita tetapkan. Tidak selalu kita harus menetapkan struktur organisasi 100% yang baru untuk organisasi. Dari top manajemen sampai yang paling bawah semuanya dirombak. Seringkali dalam layanan kita, baik sebagai HR business partner atau mungkin juga HR manager, kita membantu untuk mendesain ulang struktur organisasi di tingkat section, di tingkat departemen, di tingkat divisi, atau mungkin di salah satu kantor cabang, sehingga ini bisa kita siapkan. Tentu harus ada SOP yang menjadi referensi kita. Setelah kita buat, langkah berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan. Ketika kita terapkan, tentu semua stakeholder harus disiapkan supaya mereka paham mengapa ada perubahan, mengapa berubahnya menjadi seperti ini. Karena mungkin ada kepentingan dari stakeholder kita, baik karyawan atau mungkin atasan yang ada di organisasi itu, pimpinan-pimpinan yang ada di situ. Ini kepentingannya akan terganggu. Meskipun mereka harus mengikuti, tapi kita juga perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan dan interest dari tiap-tiap stakeholder ini. Nah, tentu perlu kita sampaikan apa yang menjadi alasan perubahan dan bagaimana perubahan ini akan diterapkan. Kemudian detail dari struktur organisasi kita cascade. Semakin ke bawah mungkin akan ada jabatan-jabatan yang baru yang belum teridentifikasi sebelumnya ditambahkan. Nah, ini perlu didetailkan sehingga setiap layer, setiap bagian di organisasi itu akan
siap untuk menerapkan perubahan ini. Nah, kita akan fokus mungkin pada satu atau dua kriteria unjuk kerja di bagian membuat bahkan struktur organisasi. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi, Bapak Ibu, insight-nya, pengalamannya seperti apa, itu akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, dari SKKN ini, kita perlu menyiapkan, kita perlu membangun knowledge apa alternatif-alternatif di dalam menyusun struktur organisasi. Kalau kita tidak punya knowledge ini, mungkin hanya sekedar menggambar kotak, turun ke bawah, kotak lagi. Mari kita pahami apa yang ada di dalam suatu struktur organisasi. Di dalam satu struktur organisasi, diharapkan ada mekanisme koordinasi, di mana hubungan antar posisi itu tidak sekedar atasan bawahan, tidak sekedar satu posisi membawahi apa, atau kita harus melapor ke posisi yang mana. Paling tidak ada 5 jenis mekanisme koordinasi. Yang pertama adalah antar posisi itu harus ada mutual adjustment, di mana satu bagian melayani bekerja sama dengan bagian yang lain. Jadi meskipun posisinya atau kotaknya atau lingkaran jabatannya ini terpisah, tapi ada mutual adjustment di antara kedua posisi ini. Yang kedua, ada direct supervision. Hubungan atasan bawahan, di mana atasan akan memberikan supervisi kepada anak buahnya. Pada si A, pada si B, apa yang harus dilakukan, instruksinya, kemudian pengawasannya dan penilaian kinerjanya, maka terjadi direct supervision. Sedangkan pada satu posisi itu sendiri, perlu ada standarisasi. Untuk bisa memulai satu pekerjaan, kita harus punya skill yang diperlukan, sehingga bisa melaksanakan satu pekerjaan, satu proses yang standar juga. Karena skillnya sudah standar, prosesnya sudah standar, outputnya juga standar. Tidak variasi, kadang baik, kadang jelek, kadang dipuji, kadang dikomplain. Nah, kita butuh sesuatu yang standar. Standardization work process, standardization work output, dan juga standardization of worker skill. Skill dari para pekerja kita. Nah, ini 5 koordinasi yang perlu disiapkan di dalam struktur organisasi. Jadi tidak hanya sekedar kotak terhubung dengan kotak yang lain, tapi kita paham bahwa di dalam hubungan ini ada mekanisme koordinasi. Termasuk juga bahwa pemahaman output dari pekerjaan kita, proses yang kita handle adalah input untuk fungsi-fungsi yang lain di organisasi. Ini dikenal atau diperkenalkan oleh Henry Mintzberg sebagai Five Coordination Mechanism. Mintzberg juga membedah bahwa di dalam suatu struktur paling tidak ada 5 bagian dasar. Yang pertama, bagian yang bertanggung jawab. Organisasi ini mau kemana?
sudah tahu arahnya mau kemana, bagaimana mencapainya secara efektif. Nah, setiap organisasi ada organisasi di atasnya. Dalam teori agen, berarti ada prinsipal yang akan menentukan. Kalau perusahaan ada komisarisnya atau ada ownernya. Kalau kita anak perusahaan berarti ada induk perusahaan. Ini yang akan menuntut bagaimana perusahaan harus diarahkan. Bagian yang bertanggung jawab untuk mengarahkan organisasi ini disebut sebagai strategic apex. Lapisan yang berpikir strategi. Lalu nomor 3 itu ada operating core. Bagian pelaksana. Dia mengerjakan pekerjaan dasar, langsung berhubungan dengan customer, langsung berhubungan dengan produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan. Ini benar-benar mereka yang melaksanakan. Di antara strategik dan operating core ada middle line. Supervisor, manajer, atasan yang menghubungkan apa yang diminta oleh top manajemen dan bagaimana itu dilakukan oleh para pelaksana. Nah, middle line ini, manajer dan supervisor ini perlu diberikan sejumlah kewenangan. Apa yang bisa mereka gunakan sehingga bisa memberikan instruksi, mengarahkan, dan menggerakkan operating core para pelaksana ini supaya bisa bekerja sesuai dengan arah dari strategic apex, dari top management. Yang mendukung antara 1, 2, dan 3 ini ada namanya technostructure. Kalau di undang-undang kita bisa jadi masuk di bagian perencana, pengendali, pengawas. Bisa jadi tidak ikut secara langsung di dalam proses produksi, tetapi dia menciptakan standar atau menentukan bagaimana standar itu harus dijaga dan dipenuhi. Belum tentu masuk di dalam proses produksi, tetapi technostructure ini akan menjaga bahwa pola kerja, proses bisnis itu tetap mengikuti standar-standar tertentu. Nah, yang kelima ini adalah support staff. Jadi benar-benar dia memberikan support, tidak terlibat di dalam proses produksi. Kalau seandainya dia bekerja, support staff ini akan mensupport tetapi tidak berpengaruh pada proses produksi. Proses produksi punya jalannya sendiri, sedangkan support staff ini dia juga punya mekanismenya sendiri. Meskipun nanti akan beririsan karena mungkin tetap harus melayani karyawan di bagian servis, kemudian harus maintain gedung misalnya di bagian GA, atau mungkin di bagian kebersihan tetap harus melakukan pembersihan, tapi itu terlepas dari proses produksi. Nah, ini adalah 5 komponen dasar dari suatu organisasi. Variasinya nanti akan bermacam-macam. Mungkin strategic apex nanti ada beberapa direksi mungkin. Middle line ini juga ada beberapa layer. Operating core sendiri ada yang mungkin specialized, ada yang multi skill, ada yang ada di lokasi tertentu, macam-macam variasinya. Tapi 5 bagian ini teridentifikasi perlu ada dalam suatu struktur organisasi.
Kalau kita sudah paham komponen dalam organisasi, bagaimana menyusun organisasi itu sendiri? Salah satunya kita bisa menggunakan referensi model STAR, di mana ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama terkait dengan strategi. Strategi organisasi saat ini seperti apa? Sehingga kita bisa menggunakan itu untuk memilih bentuk organisasinya. Jadi strategi dari perusahaan, strategi dari organisasi. Baru kemudian kita susun strukturnya. Siapa harus melakukan apa kewenangannya, apa yang bisa diberikan sebagai bentuk power atau authority, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bisa kita tentukan mungkin beberapa layer. Ini kita lihat dari sisi structure. Kemudian kita bisa melihat prosesnya. Fungsi apa saja yang harus ada. Kemudian sumber dayanya kita alokasikan kemana. Dan kemudian aliran kerjanya. Setiap industri akan beda, setiap bagian juga akan berbeda. Proses ini perlu kita perhatikan. Karena jangan sampai struktur yang kita susun justru menghambat proses yang sudah established. Yang pertama strategi, kemana perusahaan ini akan diarahkan, struktur kekuasaan dan kewenangan yang harus disiapkan untuk bisa menjalankan suatu proses. Yang keempat, perlu kita siapkan reward-nya. Seringkali di dalam hubungan organisasi untuk menjalankan bisnis proses, kemudian mencapai sasaran, ini kita perlu memberikan insentif. Bukan berarti selalu dalam bentuk uang, tetapi bagaimana itu menjadi feedback bahwa organisasi sudah mengarah ke hal yang tepat. Tentu ada reward-nya, ada feedback-nya. Nah, ini juga untuk mengalainkan antara kebutuhan dari organisasi secara keseluruhan dengan individu-individu di dalamnya. Jangan sampai bagian HR punya kepentingan yang berbeda dengan finance, dengan marketing, dan juga dengan visi misi sasaran organisasi. Nah, reward ini yang akan memberi insentif untuk setiap bagian menyelaraskan, mengelainkan apa yang harus dilakukan dengan sasaran organisasi. Yang tidak kalah penting adalah di dalam struktur organisasi kita perlu memperhatikan orang-orang di dalamnya sebagai talenta yang perlu kita kembangkan. Bagaimana organisasi akan memberi kesempatan kepada orang-orang di dalamnya untuk belajar, berkembang, menjalankan tanggung jawab lebih besar, sehingga kebutuhan profesionalnya, kebutuhan aktualisasinya itu bisa terpenuhi. Jadi dalam STAR model ini ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Strategi organisasi, struktur kekuasaan dan kewenangan, bisnis proses, aliran kerja yang harus kita perhatikan, bagaimana insentif supaya sasaran organisasi dan individu di dalamnya itu align, dan bagaimana kita bisa mengembangkan orang-orang di dalam organisasi.
Jadi kita masih belum membangun strukturnya, tapi kita perlu mempersiapkan kriteria-kriteria bahwa struktur organisasi yang akan kita susun ini sudah sesuai. Nah, ada 5 struktur dasar. Mungkin di perusahaan, di organisasi Bapak Ibu, rekan-rekan di sini, ada yang sudah menggunakan. Salah satunya atau kombinasi dari 5 basic structure ini. Yang pertama adalah struktur berdasarkan fungsi. Jadi sudah jelas bagiannya apa melakukan apa. Cocok untuk organisasi yang kecil, ringkas. Produknya mungkin tunggal, tidak terlalu banyak variasi. Bukan berarti hanya satu, tapi tidak banyak variasi. Pasar yang dikejar sifatnya umum. Setiap fungsi memiliki spesialisasi. Siklus pengembangan produknya meskipun panjang tetapi bisa ditoleransi. Dan di dalam fungsi ini masing-masing memiliki standarnya. Jadi di sini contoh ada research and development, ada operating, ada marketing. Masing-masing punya spesialisasi di fungsinya. R&D mungkin tidak akan terlibat di dalam proses di marketing. Karena benar-benar marketing yang akan menentukan bagaimana bisnis proses marketing akan dijalankan. R&D fokus pada R&D saja. Manufaktur, bagian operation, fokus di operation, fokus di production flow. Bagaimana marketing bekerja, ya akan cuek. Dia akan fokus pada operationnya. Ini satu struktur fungsional. Yang kedua, produk. Pada perusahaan dengan banyak produk, bisa jadi produknya dikumpulkan, dikelompokkan untuk menjadi bagian-bagian tersendiri di dalam struktur organisasi. Sehingga bagaimana produk itu dilempar ke pasar, ditawarkan ke pasar, bisa memenuhi kebutuhan customer, ini akan menjadi tanggung jawab dari tiap-tiap bagian di produk itu masing-masing. Setiap pasar punya produknya sendiri-sendiri. Jadi meskipun sama-sama bagian dari perusahaan, tapi satu produk ini mungkin akan dikembangkan secara berbeda dengan produk yang lain. Setiap bagian akan bertanggung jawab pada siklus product development dari produknya masing-masing, sehingga mereka bisa lebih cepat. Yang ketiga, ketika struktur ini diharapkan bisa mencapai market tertentu. Kita punya satu produk, mungkin digunakan secara berbeda di rumah sakit. Ini misalnya contoh aplikasi. Backbone-nya sama, bahasa pemrogramannya sama, tapi bagaimana ini dikembangkan untuk rumah sakit, maka ada bagian tersendiri yang mengelola customer-customer di rumah sakit.
Bagaimana ini diterapkan di pemerintahan akan berbeda. Meskipun backbone-nya, asal-usul dari produk ini, originnya itu sama. Tetapi ketika dia dilempar ke pasar yang berbeda, pemanfaatnya mungkin akan berbeda. Salah satu contoh misalnya yang saya tahu terkait dengan aplikasi misalnya. Bagaimana ERP yang ada di manufaktur akan berbeda dengan ERP yang ada di tambang. Mengapa? Kalau di manufaktur, raw material itu berasal dari luar, harus dibeli dulu, harus disimpan, masukkan ke dalam stok, kemudian masuk ke production line. Tapi kalau ditambang, raw material itu sudah ada di tempat. Jadi tidak ada kendala transportasi semacam supply yang ada di manufaktur. Kendala transportasinya berbeda dengan yang ada di manufaktur. Nah, bagaimana aplikasi ERP ini akan digunakan, itu kemudian akan menjadi challenge tersendiri. Nah, itu kenapa ada marketnya masing-masing yang akan dilayani. Bisa jadi produknya mungkin sama atau nature of produknya akan identik. Tapi karena mengarah pada pasar yang berbeda, maka disiapkan satu bagian tersendiri sehingga benar-benar paham kebutuhan customer, langsung bisa melayani sesuai dengan kebutuhan tersebut tanpa harus mengganggu bisnis proses di market yang lain. Jadi ini satu bentuk struktur juga. Nah, ada juga struktur yang kemudian dikembangkan karena berbeda geografi. Ini saya sering mengamati pada perusahaan telco, ada yang bagaimana mereka menggarap pasar di Indonesia Timur, misalnya di Maluku dan di Papua. Bisa jadi sudah berbeda strateginya ketika menggarap pasar di Kalimantan. Berbeda juga dengan ketika menggarap pasar di Jawa. Hambatan geografi, kemudian kesiapan pasar, nah ini ada semacam cita rasa lokal. Nah, karena itu dianggap penting, maka disiapkan struktur yang benar-benar menggarap secara geografis. Dan ini bisa memberikan kedekatan dengan customer. Customer yang ada di Papua tidak perlu menghubungi marketing yang ada di Jakarta, yang mungkin tidak tahu lokasi, tidak paham suasana situasi di Papua, nah, maka akan dilayani oleh bagian yang ada di Papua, yang menggarap pasar Papua. Jadi ada kedekatan dengan customer. Bisa langsung memberi layanan di tempat. Dan diharapkan bisa menurunkan biaya transportasi. Karena sudah diarahkan pada satu pool tertentu, dan ini kemudian baru didistribusikan ke customer. Berbeda kalau setiap kali kita mengambil supply harus dari Jakarta, kirim sendiri, ada lagi, kirim lagi dari Jakarta, kirim lagi dari Surabaya. Tentu biaya transportasi akan tinggi. Tapi karena sudah ada satu bagian yang bertanggung jawab di situ, maka semua kebutuhan akan diarahkan ke bagian ini. Ini menjadi salah satu basic structure, yaitu geografis. Kita perlu melihat juga kalau ternyata kita perlu fokus pada proses.
di mana setiap proses ini memiliki kewenangan untuk mengubah cara kerjanya. Jadi product development, produknya dilempar supaya bisa mengisi, tapi ada juga customer acquisition, hampir mirip dengan fungsional. Tapi di sini yang ditekankan adalah prosesnya. Nah, di mana proses ini akan bekerja sendiri dan melayani customer-nya atau kebutuhannya masing-masing. Ini ada pertanyaan tadi, sebentar. Dari Pak Irsad. Oke, silakan Pak Irsad. Mungkin bisa open mic nih. Menarik dengan Agile Organization. Ya Pak, saya ingin tahu apakah model Galbraith masih applicable bila kita melakukan redesign organization menjadi agile organization, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini saya harus panggil senior saya ini, Pak Suada ini. Beliau ini certified agile practitioner. Gimana Pak Suada? Hadir. Langsung ditembak aja nih bro aja nih. Deg-degan gue langsung kan. Langsung connect soalnya. Dengan Pak siapa tadi izin? Pak Irsad. Pak Ishak, salam kenal Pak Ishak. Saya Suada. Muridnya Pak Suwayan juga lah sebenarnya kan. Ya sebenarnya kalau kita lihat struktur organisasi ini apa namanya termasuk yang agile lah ya. Kalau menurut saya agile itu dia kalau dekat dari Galbraith ini sendiri lebih dekat ke apa namanya bisa ke produk sebenarnya kan. Kalau kita lihat yang sudah betul-betul aplikasi itu yang setahu saya itu si Spotify. Itu saya sempat kebetulan pas ikut sertifikasinya, contohnya Spotify ya. Spotify itu dia betul-betul fokusnya ke produk, gitu sih ya. Tapi dia approach untuk menciptakan produknya itu sangat cepat dan dipotong menjadi istilahnya itu kalau kue roti tawar itu dipotong menjadi beberapa hal yang kecil-kecil dan mereka bekerja betul-betul based on product dan cross fungsional. Kalau mungkin tadi disebut Pak Bro Wayan itu ada organisasi juga matrix organization sebenarnya kan. Jadi mereka mengklasternya itu based on produknya. Kemudian dari produk itu sendiri itu ada lintas function yang mensupport produk-produk tersebut. Jadi kalau dari ini sih basic ya, menurut saya sih agile itu kalau menurut pendapat saya itu lebih ke pengembangan dari Galbraith ini yang pertama. Yang kedua yang membedakan adalah agility dari perubahan organisasinya kan gitu kan ya. Kalau di sini kan masih kalau Galbraith ini masih pilih salah satu kemudian membagi segala macam. Sementara kalau agile itu sendiri tadi goals-nya apa, dia potong bagian kecilnya dan segera diselesaikan, setelah selesai berubah lagi terus. Nah, organisasinya selalu berubah based on dari, kalau di Spotify itu based on produk ya. Dia ada beberapa produk yang bagian-bagian, kalau kita tanpa sadar, kalau kita memakai Spotify itu, dia selalu ada update-nya setiap saat, gitu kan. Jadi dia membagi-bagi nih, ada yang experience apa nih ya, untuk customer-nya, apakah searching-nya atau apanya, itu dibagi per bagian itu dan di dalamnya itu lintas departemen, mereka seperti itu. Orang bisa memilih ikut tim yang mana based on kompetensi mereka, based on atau mau belajar mana gitu kan ya. Jadi memang mungkin dia kalau agile itu sendiri yang saya pelajari dari Spotify itu tidak tergambar struktur seperti ini ya, pasti satu hal itu. Dia lebih ke gambarnya lebih ke matrix organization, itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu lebih memotong kayak project basis, membagi produk-produknya, kemudian mereka menyelesaikan dengan polanya agile itu sendiri, kemudian begitu selesai, improve lagi berikutnya. Jadi mereka siklusnya diperpendek, siklus organisasi maupun siklus kompetensinya.
Itu yang saya tahu Pak Wayan dan Bro siapa tadi, seperti itu sih ya. Jadi basicnya sih masih sama, cuman approach-nya itu yang sangat cepat perubahannya, sangat cepat dan sangat dinamis. Jadi tadi kalau balik ke ada yang terkait skill, terkait orang juga, mana tadi ada ya, produk ini kan. Nah, ini mungkin gede ya, elektronik ini sendiri kalau agile, itu dibagi lagi tuh kecil-kecil. Elektroniknya apa ya? Dia akan bagi lebih kecil dan itu akan ada tim base organisasi yang menyelesaikan itu gitu ya. Jadi tidak sampai satu siklus besar, siklus itu mereka potong-potong kecil-kecil, terus mereka mengorganize sesuai dengan kompetensinya supaya cepat selesainya. Menurut saya sih seperti itu yang saya tahu dari agile ya. Terima kasih Pak Wayan. Oke, baik. Jadi lebih ke memperpendek siklusnya ya. Iya, persiapan untuk siklusnya. agile ini. Iya, karena prinsipnya agile itu kan kita tidak tahu memprediksi terlalu jauh nih, karena perubahan terlalu cepat. Jadi dia hanya apa yang kira-kira bisa diimprove, apa yang bisa dilakukan di short term itu yang mereka langsung lakukan gitu ya. Karena kalau dia membuat planning yang setahun, menurut agile konsep kan tidak mungkin kita saat ini ya, dengan perubahan yang ada tidak mungkin bisa memprediksi struktur organisasi terus tahun ke depan. Sehingga mereka approach-nya kan diperpendek nih ya. Terus mereka pakai modelnya apa yang AIF itu, saya lupa namanya, yang Scrum ya, dia biasanya akan kelompok kecil, kemudian mereka mengorganisasinya secara apa namanya, secara team base yang kompetensi base, terus approach eksekusinya pakai Scrum. Itu yang saya pelajari ya. Begitu selesai dan go. Terus dia improve lagi apa, bergerak lagi, timnya berubah lagi. Jadi kalau agile yang saya kemarin ikutin seperti itu ya. Mungkin ada yang lain saya kurang copy, tapi yang saya tahu ya seperti itu. Approach-nya pakai Scrum, kemudian dia konsepnya tidak perlu yang satu big picture gitu kan. Small pun dia eksekusi, tapi konsisten dan improve terus ya. Semacam Kaizen lah ya, tapi small part yang di-improve terus. Seperti itu sih organisasinya ya. Oke. Jadi mungkin di dalam setiap kotak ini juga bisa mengadopsi agile-nya masing-masing. Iya, mungkin satu lagi ya, sebenarnya paling penting itu menurut saya sih any structure ya. Semua struktur itu kan gambar tidak semudah itu menurut saya, karena dalam struktur itu hubungan antara manusia itu yang lebih kritikal ya. Tadi ada share of power, komunikasi, koordinasi gitu kan ya, clarity itu lebih susah digambarkan, dan itu mungkin tidak digambarkan gitu ya. Jadi yang paling mendasar itu kalau main bola mungkin ya, analogi lah ya, klub bola memain tiki taka atau total football atau defensif counter attack, itu kan sama kayak hal seperti itu, strukturnya sama nih, 11 orang bermain kan, ada yang pakai 5-3-1, 4-4-2, 4-4-2 aja yang attacking, defensif gitu ya. Jadi menurut saya lebih susah itu adalah bagaimana nih struktur itu dan timnya itu sejalan semua nih dengan strategi strukturnya gitu kan ya. Yang itu tidak bisa digambarkan di struktur organisasi sebenarnya. Dan agile pun sebenarnya, agile itu kan sebenarnya mindset kan ya. Mau strukturnya udah agile pun kalau mindsetnya belum agile juga gak jalan. Atau apapun strukturnya ya, mau misalnya kita mau ofensif nih, mau ekspansif gitu ya, tapi mindsetnya atau spiritnya di organisasinya sendiri takut mencoba hal baru gitu misalnya kan, itu tuh susah sih ya kalau sekedar menggambarkan, it's one step, tapi ya organisasi itu yang susah adalah ya menghidupkan organisasi itu kan itu ya, which is itu yang ya tidak semudah itu Ferguson gitu kan gitu sih. Jadi pengalaman saya seperti itu gitu kan gitu. Jadi jangan sampai karena mau agile setiap 3 bulan organisasinya berubah gitu ya. Iya, tapi boleh berubah, bahkan cepat boleh berubah sih kan gitu kan, boleh gitu ya. Tapi harus tahu nggak tiap 3 bulan. Ya, gitu sih. Itu mungkin sharing saya. Thank you. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi kan maksud saya begini Pak, bagaimana kalau kita konteksnya agility itu kan bagaimana kita menuangkan agility ke dalam organization sehingga kita menyebutnya agile organization. Yang mana notabene lebih implementasinya lebih kepada short term, seperti semacam project basis ya Pak ya. Nah, namun yang saya ingin singgung adalah kalau kita bicara struktur yang lama Galbraith itu kan lebih jelas ya, role and responsibility mulai dari top level sampai ke bawah.
Dan ini sementara di agile organization bisa dikatakan hierarki struktural itu diabaikan gitu. Nah, sehingga pertanyaannya adalah saat kita melakukan redesign suatu organisasi dari established organization menjadi agile organization itu, kemana kita bisa menerapkan role and responsibility yang sebelumnya gitu. Oke. Oke, izin mungkin diskusinya Ya, menarik silakan. ini kan. Nah, jadi balik lagi tadi kan, untuk implementasi sebuah organisasi, itu tadi pasti kalau agile sih mostly metric organization itu yang pertama. Dan dia based on project, yang kedua seperti itu. Yang ketiga, paling penting itu adalah menurut saya merubah infrastruktur lainnya nih. Karena organisasi kan infrastrukturnya ada dua, ada yang lain nih. Yang pertama adalah tadi seperti job kompetensinya sendiri, terus kemudian satu lagi, paling penting, sistem reward-nya, sistem appraisal-nya, dan sistem leveling-nya. Gitu ya. Kalau dengan sistem agile, tapi kita masih pakai, mohon maaf ya, pakai sistem Mercer atau Hey, nggak mungkin jalan. Karena dia harus berubah menjadi betul-betul contribution based kan, sistem reward-nya gitu kan ya. Jadi memang kalau untuk implementasi yang tadi itu bukan hanya struktur yang dirubah, tapi seluruh HR infrastrukturnya itu harus dirubah juga gitu kan ya. Jadi termasuk reward sistemnya, termasuk sehingga orang mendrive untuk mau berpikir agile misalnya kan ya. Bayangkan misalnya kita pingin orang agile, tapi sistem pendukungnya masih ambil decision tuh nggak boleh. Decision tuh harus dari atasannya. Itu udah pasti nggak jalan, gitu kan contohnya ya. Ya Oh tadi iya Pak, tidak maksudnya matching kan, gitu kan. yang Bapak katakan itu kan semuanya kan followers ya, tapi startingnya kan kita redesign dari struktur organisasi ya Pak. Iya, tadi saya bilang kalau saya tidak Nanti bisa dari kalau perlu agile ada saya tidak itu. bisa dilihat dari struktur saja, itu konsep seperti itu Ya. mestinya. Gitu. Karena menerapkan agile sendiri nanti akan ada semacam ritual di mana ada misalnya tim Scrum harus diskusi, ada proses ownernya, ada sponsornya, ada agile coach-nya. Betul. Kalau mereka nggak diberi kewenangan, salah satu tadi yang disebut Pak Irsad dengan clarity, semuanya akan nimbrung, tapi pekerjaannya nggak kelar. Ya. Jadi harus ada yang bertanggung jawab bahwa sampai di mana, tadi misalnya memotongnya itu setipis apa, sebanyak apa, karena rotinya harus habis, gitu. Dan bagaimana itu dijalankan sama-sama, dan mungkin juga mereka dari berbagai macam fungsi digabungkan, kemudian disuruh mengerjakan sesuatu. Nah ini salah satunya memang clarity, itu yang paling penting. Nah, jangan sampai karena kita mau agile, justru tidak clear. Saya dipanggil suruh ikut sprint ini mau ngapain gitu. Nah itu saya pikir salah satu bagian adalah nanti terkait dengan clarity. Mungkin ada pengalaman ini dari Pak Irsad menerapkan agile pada satu struktur. Ya karena kan maksudnya menjadi juga challenging bagi praktisi HR, khususnya mereka yang sudah berada dalam suatu established organization ya Pak. Sementara tuntutan dunia bisnis menuntut akibat perubahan-perubahan yang terlalu banyak disruption ini sehingga menuntut organisasi supaya lebih agile. Sehingga praktisi HR kan di-challenge bagaimana the future organization from established to agile organization gitu loh Pak. Baik. Betul Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin satu lagi tambahan sedikit aja. Agile organization itu bisa jadi orangnya tidak dalam organisasi kita ya. Bisa jadi extended organization kan, based on keperluan nih. Kita kan yang penting kan dalam satu siklus sprint itu atau dalam satu sprint itu kita punya expertise-nya kan. Jadi memang model employment pun bisa jadi nanti satu tim itu bukan employment yang sama ya. Kita ada konsultan A atau ada ahli apa B gitu kan. Karena begitu kita satu siklus seperti itu, memang konsep bekerjanya berubah juga, tidak bisa struktural atau employee ABC, tapi modelnya mungkin yang banyak freelancer juga yang akan masuk sesuai jadi dengan lebih kepada cross team Pak. Semua
Ya. Semua background ada di satu grup satu sprint yang diperlukan. Yes. Iya. Jadi mungkin organisasi misalnya ini ya, itu akan sedikit aja yang organiknya. Yang lain itu betul-betul tergantung kebutuhan proyeknya dia kan. Saya perlu panggil Bro Wayan nih, expert di A misalnya gitu. Kalau proyeknya terkait ini tuh, ini Suhada nih misalnya gitu kan ya. Memang modelnya kan seperti itu, selesai gitu kan ya. Jadi merubah, artinya maksudnya gini, memang tadi tanya bagaimana struktur yang sekarang harus dibongkar semua sih. Menurut saya seperti itu ya. Karena nggak akan match up, itu satu hal mungkin yang pasti ya, yang saya pelajari. Yang kedua, orangnya gimana? Yang bisa ikutin, yang nggak bisa ya harus ganti pemain, bos, gitu kan ya. Karena itu mindset masalahnya agak susah sih, gitu pengalaman saya seperti itu. Gitu. Thank you. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Menarik ini bahwa agile sebagai mindset. Nah, mungkin memang di HR kita juga perlu segera beradaptasi dengan mindset ini. Karena dalam perubahan yang paling susah itu kalau yang harus diubah adalah kita. Kalau kita mengubah gampang, tapi begitu yang harus diubah kita, nah, itu yang paling berat. Termasuk juga perubahan kalau harus dilakukan di HR. Nah, resistensinya. Ya, sebelum kita melakukan perubahan yang global, kita harus merubah internal kita dulu. Betul Pak, kita harus siap berubah. Benar Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Irsad, Pak Suhada. Sama Pak. Saya lanjutkan dari basic structure ini. Dari requisite organization. Di sini organisasi itu harus memastikan terjadi alignment. Macam-macam struktur bisa kita pilih, tetapi kalau tidak ada alignment ini, ya bubar. Struktur hanya berubah gambar, tapi tidak fungsional. Apa saja alignment yang diharapkan terjadi? Posisi, di mana alignment setiap posisi itu menunjukkan tidak hanya vertikal, hubungan atasan bawahan, tetapi juga fungsional. Karena hubungan ini adalah inti, tulang punggung dari organisasi itu. Kalau tidak ada hubungan antar posisi, struktur organisasi tidak akan ada. Tetapi apa hubungan itu? Tidak hanya sekedar reporting line, tapi juga harus ada instruksi yang jelas. Harus ada feedback mechanism. Karena ada hubungan atasan bawahan. Satu posisi dihubungkan dengan posisi lain, bukan hanya terhubung, tetapi adalah hubungan atasan bawahan. Nah, ini nanti akan terkait dengan accountabilities dari tiap-tiap jabatan itu. Setiap jabatan untuk berhasil menjalankan fungsinya, maka dia harus punya tanggung jawab, tanggung gugat, dan kewenangan. Meskipun di paling bawah, kalau kita tidak memberi kewenangan, misalnya cleaner, tidak kita beri kewenangan untuk membersihkan jendela, ya jendelanya tidak akan bersih. Sekecil apapun pasti akan ada kewenangan di setiap jabatan itu. Termasuk ketika meningkat supervisor, manager. MOR ini adalah manager one stream move, jadi atasannya atasan atau ada anak buah, ada atasan, nah ini mungkin kakek buah gitu. Kemudian ada hubungan lintas fungsi. Bagaimana HR melayani semua departemen? Bagaimana HR membantu mencatat cuti karyawan? Itu adalah hubungan lintas fungsi. Tidak mungkin HR menunggu ada satu hierarki, karyawan kirim ke atasannya, atasannya kirim ke sampai ke direksi, baru turun ke direktur HR, GA misalnya, terus kemudian turun ke manajer HR,
sampai turun lagi ke staf HR. Hubungan lintas fungsi berarti satu orang karyawan ketika dia tekan tombol submit, maka data itu bisa langsung ke HR tanpa harus keliling di organisasinya. Ini adalah accountabilities dan authorities. Harus kita alignkan. Nah, ini termasuk juga terkait dengan clarity. Apa beda accountabilities dari seorang supervisor dengan manajernya? Saya masih sering melihat ada struktur yang direktur, manajer, asisten manajer mungkin, kemudian supervisor itu semuanya satu. Bagaimana membedakan accountabilities di antara posisi ini? Alignment berikutnya adalah alignment pada orang-orang di dalamnya. Mau tidak mau kita harus memastikan bahwa kebutuhan talenta saat ini dan bagaimana mereka dikembangkan harus sesuai. Ini balik lagi, termasuk juga accountabilities dari manajer dan MOA. Untuk melihat apakah organisasi itu memperhatikan kebutuhan development dari orang-orang di dalamnya. Umumnya atasan hanya mengejar kinerja. Target tercapai atau tidak. Minggu ini seperti apa? SLE-nya bagaimana? Ada komplain atau tidak? Tapi atasan dari atasan harus bertanggung jawab pada karir. Si A ini harus saya pindahkan kemana? Ada enggak posisinya? Ada posisinya bagaimana dia dikembangkan di situ? Maka ini adalah accountabilities dari MOA. Nah, alignment berikutnya adalah deliverables, di mana visi misi dari atas ke bawah itu semua bisa dijalankan. Sebenarnya ini adalah hierarchy of accountabilities. Jadi di dalam struktur organisasi tidak hanya membuat layer-layer jabatan, tetapi ada hierarki. Siapa bertanggung jawab untuk menghasilkan apa? Visi misinya sama, satu perusahaan visi misinya sama. Tapi apa yang kemudian menjadi deliverable? Apakah deliverable dari seorang direktur HRGE akan sama dengan manajer HR? Akan sama dengan supervisor training? Tentu harus dibedakan. Ini termasuk juga bagaimana merencanakan, mengelola, mengevaluasi. Ini ada di dalam alignment terkait dengan deliverables. Kemudian tugas dari masing-masing jabatan ini perlu kita sesuaikan. Jangan sampai bagi yang staf rekrutmen diminta untuk membuat 5-year human resource strategic plan. Nggak bakal kelar. Kalau untuk merencanakan, menjadwalkan interview 1-2 posisi mungkin selesai. Ini perlu kita sesuaikan. Di setiap layer tugasnya apa yang membedakan dengan atasannya, membedakan dengan bawahannya. Karena kalau tidak, berarti satu pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang, terjadi inefisiensi. Karena tugas dan levelnya tidak sesuai. Alignment ini menurut saya juga secara implisit menunjukkan tentang clarity. Karena kalau tidak, terutama di bagian accountabilities dan authorities, satu pekerjaan dikerjakan semua orang, atau sebaliknya, tidak ada yang mengerjakan. Karena tidak ada clear accountabilities.
Jadi kita sudah punya struktur tadi, ada 5 basic structure. Secara aktual, 5 basic ini mungkin akan dikombinasikan. Kalau misalnya bank, ada produk juga, ada geografik juga. Kemudian ada support-support yang berkaitan dengan proses atau fungsi. Tapi 5 basic structure itu tetap muncul meskipun nanti dikombinasikan. Nah, kita sudah punya strukturnya, bagaimana kita alainkan. Posisinya tidak hanya sekedar hubungan, tetapi hubungan atasan bawahan itu seperti apa. Accountabilities-nya, setiap jabatan itu punya tugas tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana ini juga akan mengentertain kebutuhan pengembangan karyawan di dalamnya dan bisa memberikan deliverables yang diminta. Ini salah satu teori terkait dengan ini, requisite organization, cukup kompleks, tapi bisa terkait dengan menyusun struktur organisasi. Saya summary-kan di bagian ini. Nah, kita sudah punya, mau kita terapkan. Mari kita tes organisasi yang kita desain ini. Yang pertama adalah tes fitting. Kalau pengantin, nah ini fitting dulu. Pasar yang dituju masuk enggak? Kemudian kalau kita punya layer-layer organisasi, strukturnya induk di mana di organisasi itu memberikan added value atau tidak. Mungkin ada yang sederhana, ada yang kompleks. Misalnya perusahaan punya kantor di Jakarta sebagai induk perusahaan. Apakah hanya untuk melayani government relation dengan ibu kota, atau sebenarnya ada fungsi yang lebih kompleks, menstandarkan sistem informasi, menstandarkan kontrak, menstandarkan culture mungkin. Nah, ini di mana induk atau holding atau parent organization ini bertanggung jawab. Kemudian ada peran. Setiap orang memiliki peran tanggung jawab yang tepat atau tidak. Apakah dia punya karakter itu disupport oleh organisasi dengan struktur organisasi yang baru. Misalnya CEO-nya lebih gaul, tapi kemudian dalam struktur dia harus meeting dengan semua departemen rutin, sehingga dia dibatasi kebiasaannya untuk gaul tadi, misalnya lobby dengan pemerintah, kemudian menjalan asosiasi, misalnya aktif di asosiasi, atau mungkin melakukan marketing, ketemu customer. Tapi kemudian secara struktur dia harus ada di tempat dan kemudian banyak terjebak pada meeting-meeting terkait dengan finance, kinerja, production. Nah, ini bagaimana organisasi memberi kesempatan setiap role itu kemudian berkembang sesuai dengan karakternya. Uji kelayakan, feasibility, ini ketika kita punya batasan-batasan.
ada batasan biaya, ada batasan environment, safety, standar, kemudian ada aturan-aturan pemerintah pusat dengan daerah berbeda. Nah, mampu nggak organisasi ini mengatasi aturan-aturan dan batasan-batasan itu? Jangan sampai malah terkunci atau tidak menyelesaikan ketentuan-ketentuan. Misalnya organisasi secara geografis, tapi AMDAL atau mungkin kebutuhan yang ada di kabupaten itu tidak terlayani. Berarti belum mampu menyelesaikan constraint yang ada di lingkungan tersebut. Ini coba kita tes. Setiap challenge, setiap aturan, ketentuan, standar, apakah bisa terpenuhi oleh struktur ini. Nah, yang kedua adalah seberapa bagus desain ini. Kita perlu mengecek, ada nggak kondisi di mana spesialisasi terjadi. Kalau Pak Suhada ini ditambang, biasanya ada orang-orang yang profesional tambang. Nah, bagaimana kita protek kebutuhan mereka sehingga mereka bisa bekerja tenang. Kalau di bank, orang-orang keuangan mungkin stylenya akan berbeda dengan di manufaktur. Ketika di bank, bagaimana orang-orang yang spesialisasi ini kita protek supaya bisa profesional bekerja terkait dengan keuangan, financial institution, itu aman. Nah, ini harus diprotek. Kalau ternyata nggak bisa diprotek, nanti akan ada gangguan. Orang tambang punya idealisme, dipancing misalnya sehingga bekerja tidak aman, bekerja tidak environment friendly. Nah, ini perlu ada satu proteksi pada spesialisasi tertentu. Kalau ada, harus kita protek. Di dalam struktur perlu ada koordinasi. Bagaimana struktur baru bisa membuat koordinasi terhambat? Ini perlu kita pastikan apakah kerjasama atau mungkin misalnya komunikasi, saling memberi feedback, saling memberikan informasi, sharing, apakah itu terjadi? Atau malah terhambat? Nah, ini perlu kita cek. Nah, tadi ada juga redundansi, inefisiensi. Satu pekerjaan dilakukan oleh 2 unit atau 2 jabatan yang berbeda. Harus kita pastikan tidak terjadi redundansi. Kemudian accountability. Tadi sudah ada alignment terkait dengan accountability. Jangan sampai ada accountability yang hilang, yang tidak dikerjakan. Flexibility berarti bahwa setiap perubahan ini mampu mengantisipasi perubahan di masa depan. Karena tidak mudah, waktunya juga tidak sedikit yang diperlukan untuk melakukan perubahan organisasi. Sehingga ketika ini sudah jadi diterapkan, ternyata sudah berubah. Salah satu BUMN, misalnya,
sudah melakukan restructuring, mulai dari top manajemen sampai anak perusahaannya, tidak sampai 6 bulan ternyata dia harus digabung, dilebur dalam holding. Tentu berubah lagi. Nah, ini perlu menjadi tes. Tes kita adalah fit test dan juga design test. Jadi kita sudah memilih, sudah menyusun, nah, coba kita lihat apakah memenuhi tes yang ada ini. Sudah bisa menjawab kebutuhan pasar, bagaimana layer atas atau induk atau holding itu berperan, memberikan added value atau hanya sekedar supervisi. Kemudian setiap role itu punya kesempatan untuk berkembang sesuai dengan karakternya dan bisa mengatasi batasan-batasan yang ada di lingkungan. Kemudian dari sisi desain, kita perlu protek kalau ada spesialisasi tertentu yang diperlukan di perusahaan. Kalau misalnya proses kerjanya kemudian terganggu, berarti strukturnya harus kita ubah. Jangan sampai ada koordinasi yang terhambat, komunikasi, chain of command, feedback yang terputus. Apakah ada inefisiensi, redundansi, pekerjaan yang dikerjakan secara tidak efisien, terlalu banyak orang yang terlibat. Kemudian apa accountability, kontrol yang disediakan, dan bagaimana ini bisa mengatasi perubahan di masa depan. Oke, ada pertanyaan. Oke, Pak Irsad nih, span of control lebih mengarah kemana? Akuntabilitas atau fleksibel koordinasi? Oke. Jin menjawab ini. Span of control ini bagian dari hubungan atasan bawahan. Beberapa ada yang menggunakan minimal 5, maksimal 7. Tapi saya juga pernah menemukan span of control dari seorang supervisor harus mengawasi 60 orang anak buah. Pertanyaannya adalah bagaimana dia akan berkomunikasi dengan anak buah sebanyak itu. Bagaimana dia akan mengenali kebutuhan setiap orang sehingga benar-benar span of control-nya itu efektif, fungsional. Tidak hanya memperbesar organisasi, tetapi memang organisasinya bisa di-manage. Termasuk sebagai atasan, dia memahami anak buahnya. Nah, kalau anak buahnya terlalu banyak, bagaimana dia bisa mengenali, kemudian mendevelop dan mengembangkan karir dari anak buahnya. Jadi harus diimbangi. Oke, maaf terputus. Kembali ke pertanyaan Pak Irsad. Karena span of control ini menunjukkan hubungan atasan bawahan, maka accountability harus jelas. Kadang-kadang kita tidak jelas ini Pak Irsad. Atasannya itu ngerjain apa? Ngakunya sebagai atasan. Tapi kalau kita cek, apakah dia pernah memberi surat peringatan kalau anak buahnya salah? Ternyata enggak. Dia menunggu atasannya lagi. Jadi memang dia bertanggung jawab pada instruksi harian dari pekerjaan di situ. Tapi kalau ada yang salah, ternyata dia nggak bisa ngapa-ngapain. Yang memberikan surat peringatan atasannya lagi. Jadi sebenarnya dia tidak berfungsi sebagai atasan secara full. Dia lebih ke koordinasi tugas.
Span of control ini juga menurut saya perlu menjadi bagian dari review human capital karena menunjukkan bagaimana setiap manajer bertanggung jawab tidak hanya pada anak buah pekerjaan, tapi juga pada biaya dan juga pada progres dari keseluruhan perusahaan. Kalau tidak salah di Amazon ya, itu ada istilah maksimal bisa menghabiskan 2 loyang pizza. Jadi di dalam satu bagian, atasan dan bawahan ini kalau ngumpul, mungkin tidak lebih dari 8-16 orang. Jadi disitulah span of control terjadi, di mana interaksi bisa intens, kemudian bisa mengenal satu sama lain, bisa memahami, dan komunikasi bisa dilakukan. Tidak hanya ketemu karena saking banyaknya anak buah, 1 tahun sekali belum tentu ketemu. Jadi istilahnya itu 2 pizza. Kalau ini tidak bisa atau tidak cukup dengan orang yang bisa menghabiskan 2 loyang pizza, berarti ada yang salah. Terlalu banyak orang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan di situ. Itu bisa jadi satu rule of thumb terkait dengan span of control. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman span of control-nya terlalu banyak atau span of control-nya terlalu sedikit. Atasan hanya punya 1 anak buah. Ini ada, ini Pak Hari ini. Malam Pak Hari. Halo, selamat malam Pak Wayan. Malam, mungkin bisa sharing nih Pak, kalau di industri IT itu, span of control-nya bagaimana Pak? Orang-orang well educated kan, melek teknologi. Ya, kalau span of control di industri teknologi informasi biasanya karena keterbatasan dari resource-nya ya, kita ada spesialisasi resource untuk area-area tertentu. Jadi lebih banyak lebih fleksibel gitu, accountability-nya lebih jelas gitu kalau dengan span of control ini di industri IT. Jadi karena pertama adalah keterbatasan resource, juga keterbatasan daripada perhatian dari manajer sendiri. Jadi di tempat kami biasanya disesuaikan dengan role dan area expertise-nya, seperti itu Pak Wayan. Minimal berapa orang Pak Ari? Atau maksimal berapa orang yang ada di dalam satu tim dibawahi satu manajer? Rata-rata 5 itu udah cukup banyak ya, 5 ya. 5 udah banyak ya? Iya. Oke. Udah banyak. Tapi nah ini ada kondisi yang bisa menjadi external condition ya. Misalnya nih ada 2 manajer yang membawahi masing-masing 5 orang, tapi salah satu manajer ini dia pindah line of business ke area lain gitu ya, misalnya dari sales pindah ke customer service misalnya, atau ke teknologi. Nah itu bisa jadi dia harus menghandle 5 orang di bagian lain tersebut, si manajer yang satu lagi, jadi bisa 10, tapi itu tidak ideal, dan biasanya kita akan langsung umumkan untuk rekrutmen orang baru untuk menangani 5 orang yang tadi. Oke, jadi hanya temporary saja ya, kalau kondisinya begitu ya.
Iya Pak Wayan. Oke, oke. Baik. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Wayan. Ini menanggapi pertanyaannya Pak Irsad nih. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman sampai 50 orang di bawah, gimana itu? Gini ya, sharingnya sebenarnya. Ya, silakan. Jadi span of control itu menurut saya sih, setahu saya ada dua ya, bukan hanya numbers of subordinate ya, tapi juga kompleksitasnya kan gitu kan ya. Nature-nya apa sih yang mau dikontrol kan itu kan. Sebenarnya span-nya yang di mana, apa yang dikontrol kan dua hal itu sebenarnya kan ya. Kalaupun dia pekerjaan yang di mungkin rutinitas yang kayak mohon maaf mungkin saya dulu pernah di awal-awal karir di tekstil lah gitu ya. Itu kan ada line production tuh tekstil gitu kan. Itu span of control bisa banyak tuh ya gitu kan. Atau orang pengawas atau foreman itu bisa satu line itu mungkin bisa 20-30 orang gitu kan. Tapi kan not complex work satu, yang kedua mungkin rutin gitu kan ya. Jadi span of control-nya dua hal sih menurut saya sih ya. Kayak mungkin di IT di Bro Hari tadi karena mungkin spesifik technical tinggi segala macam, mungkin dia hanya mampu mengawasi seberapa kompleks kan seperti itu ya, seberapa banyak orang ya. Jadi ada dua sih yang selalu dilihat dalam span of control itu ya. Satu complexity, yang kedua juga yang namanya span kan, sejauh mana dia bisa mengawasi selama seseorang kita menjustifikasi bahwa memang span of control-nya itu bisa masuk dalam satu orang atau satu orang itu mengawasi berapa jauh dengan kompleksitas dan jumlah yang diawasi. Menurut saya rasionya itu yang harus di measure lah ya. Tidak ada rasio yang pas. Masih ingat kita waktu dulu yang ngerjain gradus dulu ya, itu kan ada rule of thumb-nya dia kan seperti itu ya. Orang itu maksimal 7 waktu itu rule of thumb-nya. Tapi kan itu balik lagi, dari situ bisa berkurang atau bertambah tergantung dari tadi nature of work-nya seperti itu ya. Tapi harus ada seperti itu sih. Tapi dua sih bisa dilihat dari kompleksitas pekerjaan. Yang kedua juga jumlah orangnya yang dikontrol. Jadi tidak hanya satu sisi. Itu sih pengalaman dulu ya. Ya, termasuk juga geografi, karena lokasi. Geografi juga, betul. Saya masih ingat dulu yang Dadus dari Brasil sampai datang ke Indonesia. Hanya memastikan waktu itu saya berdebat mengenai jumlah subten pengawas operasional tambang yang salah ya. Itu yang menurut mereka harusnya cukup 1 atau 2 gitu kan. Menurut kita 2, karena di bawahnya kan harusnya itu kan. Tapi karena pitnya berjauhan, saya bilang waktu itu kalau misalnya satu orang itu dalam 12 jam, itu supervisor ini harus spend waktu sekitar mungkin 4-5 jam hanya untuk transportasi gitu kan ya. Setelah mereka dengar itu baru oh ya harus 2 nih gitu kan. Jadi secara rule of thumb-nya ke bawah itu tidak masuk, tapi secara demografi dia masuk kan seperti itu. Jadi tadi yang paling pasti bahwa span of control itu harus memastikan bahwa pengawas itu memang bisa mengawasi secara efektif. Apa yang diawasi kan seperti itu ya. Apakah kompleksitasnya, apakah number of pengawasannya yang diawasi, atau apa nih, yang penting kan produknya harus tercapai kan seperti itu ya. Yang diawasi tercapai. Itu sih ya. Jadi makin dekat dengan pelaksana, tingkat edukasi atau freedom dari karyawan di situ tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, bisa makin banyak. Tapi semakin dia terkait dengan teknologi yang lebih kompleks, kemudian untuk mengecek kinerjanya itu butuh pengawasan yang lebih panjang, lebih detail, waktu diskusi yang lebih panjang, mungkin juga malah beda lokasi, itu biasanya makin kecil span of control-nya. Kurang lebih seperti itu Pak Irsad. Mudah-mudahan bisa menambahkan. Mungkin Bapak Ibu silakan jika ada pengalaman ini terkait dengan span of control. Nah, karena memang salah satu kemudian yang banyak menjadi isu ketika kita mereview organisasi, ada ketimpangan dalam span of control. Misalnya finance, HR, span of controlnya kecil, kemudian dibandingkan dengan tadi operation yang span of controlnya besar. Seakan-akan HR dan finance ini jadi inefisien.
Ya, silakan Pak Irsad. Jadi saat kita meredesign suatu organization, sebaiknya kita starting dari span of control pada minimum level atau langsung ideal level. Gimana Pak? Starting dari? Waktu kita meredesign suatu organization, kita starting span of control-nya pada minimum level atau langsung ke ideal level. Ideal itu apa Pak? Gambarannya Pak? Ya, ideal itu misalnya suatu box manager level memang disupport oleh supervisor level dan begitu juga turun ke bawahnya gitu. Oke. Ya, ini sangat subjektif ya. Tapi kalau saya pemahaman saya minimalkan satu struktur yang dari atas ke bawah hanya satu Pak. Karena di situ ada kemungkinan bagaimana kita menjadi lebih efisien. Tapi kalau memang itu diperlukan, bisa jadi atasan si A melapor ke B, B melapor ke C, C melapor ke D, bisa jadi B dan C itu bukan atasan sebenarnya. Jadi kita clearkan lagi accountability dari orang-orang ini atau jabatan-jabatan ini. Ya, kalau bisa ke ideal, tapi ideal ini juga tidak satu angka yang fix ya menurut saya, tapi merupakan range. Karena tadi ada yang sifatnya kompleks, ada yang sifatnya standardized, ada yang geographical. Mungkin kita harus punya semacam rule of thumb 5 sampai 20 misalnya. Tapi kalau ada yang cuma satu-satu, nah itu subject to be review kalau menurut saya. Mungkin sharing sedikit juga ya. Ya. Kalau kita kan biasa organisasinya kan organisasi bertumbuh ya. Jadi kalau misalnya kita buka set baru, satu operasi set gitu ya, itu biasanya kita kalau konsepnya minimal dulu pasti gitu kan ya. Itu dulu nih. Tapi memang kalau secara desain, menurut saya selama ini pengalaman sih, secara desain itu bikin yang ideal secara desain. Secara eksekusi itu minimal dulu based on growing organisasi ya, karena apalagi kalau tambang ya biasanya kan masuk project, transisi ke operation, tahap awal segala macam, yang pasti kan orang-orang kunci dulu yang harus ada misalnya itu kan ya. Jadi kalau tanya kalau mendesain seperti apa, kalau mendesain idealnya memang kita udah tahu bisnisnya apa, kemudian idealnya nih kita sudah bisa membuat structure ideal dengan span of control yang kita mau, itu dulu kalau desain, secara desain. Tapi secara itu biasanya kita ada transisi organisasinya gitu ya. Misalnya kayak kalau mining ini mungkin siklusnya pendek ya. Jadi ketika kita buka site itu biasanya kita bahkan waktu itu bikin operation organisasi kan, desain yang operation, full operation, kapasitas, desain yang konstruksi atau desain awal project segala macam itu ya kita bikin tuh seperti itu ya, transisi journey-nya gitu ya. Tapi ujungnya kan adalah desain ketika sudah full operation kan seperti itu ya. Nah, paling nggak kita tahu nih kalau tanya bagaimana mendesain, ya idealnya kita bisa mendesain ya yang ideal desainnya. Tapi transisi ke situ kan kita harus menyesuaikan dengan growth bisnisnya sendiri kan. Apalagi kalau perusahaan baru atau kalau mungkin tambah set baru gitu ya. Karena akan tahu nih pada saat kapan dia akan baru mulai yang namanya full operation kan seperti itu. Gitu sih kalau dari saya. Jadi mungkin disesuaikan dengan ini ya, tahapan kapasitasnya ya. Ada kapasitas sesuai dengan desain, kapasitas operasional, kapasitas ya kondisi sekarang mungkin tidak maksimum, tetapi ya disitulah organisasi bisa memenuhi. Secara desain at capacity, tapi tahapannya mungkin harus bertahap. Ya, desain full itu kita juga paling tidak bisa membuat prediksi atau manpower-nya sebenarnya kan. Kapan kita mau isi, yang mana kita develop dari awal. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan desainnya ideal nggak harus ideal desain awalnya. Kita udah tahu nih kita mau seperti apa. Seperti ini ya. Kita menuju ke sana, transisi seperti apa nih eksekusinya gitu ya. Pada saat transisi awal-awal itu mungkin ada beberapa di merge nih, di secara kotak sudah ada nih misalnya di HR lah ya. Sudah ada GA Supen sendiri, set manager ada
hire manager, bawahnya ada GA manager, ada personal manager, misalnya IR manager, mungkin tahap awal tidak perlu semuanya saya isi gitu kan. Itu bisa saya merge lah, tapi secara ideal nanti akan terpisah tuh seperti itu, contoh seperti itu. Itu sih biasanya. Kalau ditambahkan siklusnya pendek nih, maksudnya tidak seperti bisnis lain ya, gitu maksudnya. Tapi mungkin bisa dianalogikan ya organisasi itu mengikuti kebutuhan bisnis lah seperti itu. Ya. Jadi ada tahapannya nih Pak Ersat. Ini ada tambahan nih dari Pak Ari. Span of control bisa dimappingkan dengan berbagai faktor, kompleksitas pekerjaan, tingkat risiko kerjaan, geografi, jumlah ideal workload kerjaan dan lain-lain. Ya. Menarik ini. Memang kita nggak, ya bisa jadi trigger perdebatan kalau kita antara konsultan, kemudian atasan dan juga karyawan sendiri terkait dengan bagaimana span of control, karena ini akan berpengaruh pada efisiensi di struktur organisasi. Ini saya ada titipan pertanyaan. Pengalaman saya kerja di perusahaan besar maupun kecil, HR dan finance itu jarang ada yang akur. Termasuk yang saya alami, ibarat minyak dan air, walaupun tidak selalu. Nah, ini mohon tanggapannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman dan bagaimana menyelesaikan ini. Antar divisi, antar bagian ternyata tidak akur. Mbak Ambar mungkin bisa membantu memberi solusi ini. Bagaimana ini? Ada manajer finance yang nggak akur nggak dengan manajer HR-nya ini? Kalau biasanya malah yang suka nggak akur tuh menurut saya ya operation sama HR ya. Oke. Karena kalau HR sama finance sih memang sebenarnya kan sama-sama support ya. Ya. Nah, sama-sama di support kita requested dulu, baru kita bisa melakukan fungsi-fungsi kerja kita. Memang benar suka berselisih pendapat dengan finance, tapi itu tidak saya nafikan ya, benar adanya gitu. Kenapa? Karena target dari finance itu biasanya kan efisiensi, ya kan? Maksudnya sesuai budget, controlling gitu kan. Terus yang kedua adalah datanya lengkap ya. Maksudnya ketika kita minta uang, terus kita pembuktiannya, nah betul, dokumentasi untuk auditnya. Nah, biasanya sih yang saya lakukan itu lebih kepada mempertemukan dua kebutuhan tersebut ya, gitu. Kalau saya, artinya kan finance ada kebutuhannya. Kalau misalnya dari sisi perusahaan biasanya kita punya budgeting ya, maksudnya budgeting dari setiap departemen. Kalau itu memang on budget, pasti kita kejar kan gitu apa yang dipermasalahkan, pertama itu. Kedua, dalam sisi operation biasanya mereka menuntut bukti-bukti, dokumentasi. Nah, ini kadang-kadang kan gitu. Apalagi misalnya kalau mau murah, biasanya kan begitu ya, beda. Kalau family business sama TBK juga suka beda kan tuh ya aturannya gitu. Kalau mau murah, kadang-kadang kan kwitansi aja suka jadi masalah gitu. Sementara kita dituntut oleh user untuk memenuhi kebutuhan mereka, biasanya begitu tuh. Kayak kalau di HR tuh biasanya misalnya training, antara kalau dulu mah invoice asli sama invoice scanning kan suka jadi gitu kan, suka jadi masalah. Kalau nggak punya invoice aslinya, berarti nggak bisa payment voucher, harus cash advance. Sementara kalau cash advance satu karyawan dibatasi 3, nggak boleh lebih. Sementara kita request-nya banyak gitu kan. Nah, biasanya sih yang saya lakukan adalah
manajernya turun ya. Jadi manajer to manajer kita punya kebutuhan, kemudian dia juga punya kebutuhan. Jadi kita yang oke, kita ketemu di tengahnya begitu. Nah, kalau saya sih begitu sarannya ya. Biasanya kalau memediasi konflik itu kita cari kebutuhannya dia, kita tangkap juga kebutuhannya dia sehingga dia pun bisa memfasilitasi kebutuhan kita. Tapi Oke. biasanya yang bikin ribut itu kalau di pengalaman saya bekerja tuh lebih banyak di operation sama sales, gitu kan. Mereka kan ngejar dapat gitu kan. Sementara kitanya juga akhirnya jadi, "Tunggu dulu dong," gitu kan. Ini Iya. kan kita punya regeneration gitu, cuma mungkin beda-beda kali ya gitu kalau di tempat. Ya pengalaman saya sih itu aja biasanya kalau saya sih konflik atau misalnya bukan konflik ya, perbedaan pendapat itu biasanya karena kita nggak ketemu kebutuhannya dari departemen kita sama departemen yang lain, itu aja sih Pak Wayan. Oke. Kasih Mbak Ambar. Mungkin ada sharing lain dari Bapak Ibu. Ini kalau saya mengamati teman-teman di payroll, ada yang di bawah HR, ada yang di bawah finance. Kadang-kadang ada yang dipindah-pindahkan, kemarin di HR terus sekarang ke finance atau sebaliknya dari finance pindah ke HR. Ini ya bisa menjadi sumber masalah kalau kita anggap masalah, tapi bisa juga merupakan bagian dari dinamika organisasi supaya koordinasi lebih baik. Kemudian bisa menjawab tadi sharing dari Mbak Ambar. Desain organisasi inilah yang berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kalau misalnya ada yang nggak akur, bagaimana komunikasi, koordinasi, sharing itu bisa terjadi. Alignment antar departemen bisa terjadi. Tadi sempat disinggung tentang agile, mungkin juga rewardnya juga insentifnya perlu kita define. Bagaimana kita mengencourage, mendorong munculnya koordinasi, kolaborasi. Jangan sampai KPI-nya KPI masing-masing. Tidak ada KPI bersama, tidak ada share KPI. Ini mungkin bisa meminimalkan terjadinya ketegangan atau juga silo ya di antara departemen-departemen ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita sudah banyak melakukan perubahan dalam struktur organisasi, paling tidak perbaikan-perbaikan di item-item ini bisa kita targetkan. Dari sisi kinerja, dari sisi bisnis proses, kejelasan peran, kejelasan tadi tata kelola, jelas nih bahwa yang diminta harus dokumen asli, tidak boleh scan. Kemudian culture organisasi, komunikasi yang lebih baik, manajemen proses, reporting lainnya jelas, span of control, Pak Irsad, termasuk juga bagian yang akan diperbaiki dengan kita melakukan restrukturisasi, geografis, ini sejauh mana akan lebih efisien, sistem dan teknologi, kemudian talenta terkait dengan orang, kemudian siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan, dan yang terakhir terkait dengan hubungan antar peran, antar jabatan di dalam struktur. Memang belum tentu semua item ini bisa langsung diperbaiki. Secara inkremental kita berharap ada 2, 3, 4 item yang bisa diperbaiki dengan adanya perubahan struktur. Jadi ya, tidak malah menghambat, tidak malah merusak, pelan-pelan mulai kita perbaiki. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan sharing terkait dengan
pengalamannya melakukan perubahan struktur. Tentu ini jadi hal yang menarik untuk memastikan bahwa knowledge kita bisa dilengkapi dengan pengalaman Bapak Ibu. Oke, mungkin ada semacam insight ini, Pak Suhada ini berkenan nih punya open video ini. Gimana nih Pak Suhada, pengalamannya dengan banyak membuka perusahaan, tambang, site, kemudian perubahan-perubahan struktur, apa nih mungkin dinamika yang harus kita antisipasi? Sebenarnya kalau actual, cek, masuk suara gue ya? Ya. Oke, jadi struktur tadi saya bilang kan, dari pengalaman saya struktur itu kalau di dalam sudah ada gitu kan ya, itu sangat banyak sebenarnya kan. Kalau pengalaman saya itu kita memanage yang namanya authority atau ego ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang sebenarnya paling susah sih menurut saya dari mengubah apa kita misalnya mau menjadikan agile atau apapun itu. Bayangkan ketika agile itu hampir semua strukturnya setara gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi struktur satu hal, tapi yang sebenarnya kita sebagai praktisi dari pengalaman saya lebih ke memastikan atau mengkomunikasikan nih ada perubahan struktur seperti ini tuh gerilya menyampaikan kenapa berubah dan berubahnya kenapa apa dan bagaimana event title pun itu satu hal yang sensitif gitu kan ya. Background grid, tapi tidak semudah itu. Saya bilang itu merubah title, merubah persepsi orang yang itu yang game yang di dalam praktisi kita sebagai HR itu merubah itu tidak hanya kotak-kotaknya kan, tapi dinamika organisasinya itu biasa lebih tough gitu ya. Si A pindah ke sini karena role-nya baru, organisasinya namanya berubah, fungsinya berubah. Nah itu merubah zona nyaman orang-orang itu yang lebih tough dari pengalaman saya sih seperti itu ya. Nah gitu sih berwayang insight-nya dalam struktur organisasi ini ya. Dan biasanya ketika itu tidak dikerjakan dengan baik transisinya, pemahaman orang-orang itu tidak smooth bahwa atau tidak bisa menerima, struktur apapun tidak jalan. Itu pengalaman saya. Jadi struktur satu hal, desain satu hal, how to translate atau merubah orang-orang ke situ, itu change management-nya harus ada project sendiri. Menurut saya alam saya seperti itu. Jadi tidak kalau gambar aja bisa lah pakai software pun selesai gitu kan. Pakai software banyak kan, masukin span of control apapun, rule time-nya masukin, itu struktur bisa keluar kok langsung gitu ya. Kita punya workload berapa, itu komputer bisa tuh ngerjain semua tanpa perlu kita orang HR sebenarnya gitu kan ya. Kompetensi ini tuh sudah bisa digantikan oleh software sebenarnya. Desain organisasi. Tapi kita praktisi HR itu lebih ke bagaimana menghidupkan organisasi, satu, apalagi tadi merubah ya. Yang kalau baru lebih mudah. Tapi kalau sudah ada, terus merubah strategi bisnis dan merubah structure, nah mentransisikan ini sebenarnya kitalah orang HR harus punya skill-nya. Itu sih menurut seperti itu. Karena kalau hanya menggambar itu kita sudah tergantikan sama software. Apapun lah. Pak Hari punya itu, masukin span of control, rule time-nya apa, masukin workload-nya, masukin scope of work-nya, yang berapa aspek itu, gambarnya keluar tuh paling ideal seperti apa. Itu sih saya organisasi ya. Gitu. Ya, nanti kita pancing ini Om Hari untuk workday ini. Mana? Pak Hari? Ya, sorry di mute. Wah, Pak Suhada mancing-mancing. Iyalah, semua udah software kan semua sekarang tuh gitu kan. Kan bagian dari workload management mungkin ada di situ, organization change. Menarik kalau bisa sharing Pak Ari. Mungkin ada success story yang ada di klien. Ya, klien ya nggak boleh jangan ngomongin produk ya. Jadi
selama ketemu dengan berbagai industri, baik itu telco, yang paling sering tuh telco, itu dia sering melakukan beberapa kali perubahan dari organisasi ya, karena mungkin ada pengembangan bisnis. Mungkin yang contoh agile yang menarik tuh Gojek dan Gotoko ya. Dia langsung berubah bisnisnya ya, karena disesuaikan dengan kompetisi ya, market, kompetisi, dan grow gitu. Jadi makanya mereka melihat sepertinya harus membuat organisasi baru dengan Gotoko, di mana orang-orang itu kombinasi dari ada berbeda perusahaan gitu ya, tapi dengan doing bisnis yang sama, menggunakan teknologi yang sama dan market yang sama gitu ya. Jadi menarik ya kalau kita lihat perubahan organisasi di berbagai industri itu akan ke depan kemungkinan akan lebih fleksibel ya, akan lebih banyak beberapa perusahaan akan menyatu, merger acquisition itu akan kemungkinan ke depan akan sering terjadi. Dan nah inilah teman-teman dari HR ini saya tertarik nih ikut event ini nih. Tadi begitu dapat WA dari Pak Wayan, saya langsung wah ini menarik nih. Dan kebetulan ada Pak Suhada nih, pakarnya sekalian saya belajar. Praktisi. Kali nanti akan saya share ya beberapa organization modeling yang ada di berbagai industri. Siap. Thank you Pak Hari, Pak Suhada. Makasih sharing pada kesempatan ini. Bapak Ibu silakan jika ingin mendapatkan materi bisa mengisi melalui feedback link dan nanti akan saya kirimkan melalui email atau nomor handphone yang dimasukkan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir untuk sharing pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar sama-sama. Saya juga belajar dari pertanyaan, dari insight teman-teman yang ada di sini, sehingga bisa melengkapi satu sama lain. Baik, sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi pada sesi sharing Selasa minggu-minggu selanjutnya. Siap, terima kasih Bro Wayan, teman-teman semua sehat-sehat. Sehat semua. Assalamualaikum. Bro Hari, kapan lagi ngopi-ngopi nih Bro?